Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta sukacita surgawi senantiasa melimpah dalam hati dan pikiran serta kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan izinkan bencana, kesukaran, dan penderitaan terjadi dalam kehidupan manusia? Jawaban atas pertanyaan ini diantaranya adalah karena Tuhan mau mengajar kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Bumi bukan tempat selamanya. Dan untuk menyadarkan kita agar tidak sombong bahwa kita bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kekuatan alam dan kuasa Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan, mengandalkan Tuhan dan menuruti kehendak-Nya selama kita hidup di dunia ini. Dalam setiap kesukaran atau pergumulan, hati kita hendaknya selalu dan tetap tertuju kepada Tuhan. Dan kita hendaknya menguatkan hati untuk tetap percaya kepadanya. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6 ini tertulis, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Kondisi Daud pada saat itu dikatakan sangat terjepit karena rakyatnya, orang-orang yang bersamanya marah, dan karena kemarahan mereka ingin melempari Daud dengan batu. Alasan dari kemarahan mereka adalah karena keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka ditawan oleh orang-orang Amalek. Semua orang yang ada di Siklag, yaitu yang tidak lain adalah anggota keluarga mereka, ditangkap dan dijadikan tawanan. Dan itu membuat mereka marah kepada Daud karena mereka menganggap peristiwa itu terjadi oleh karena Daud mengajak mereka pergi meninggalkan Siklag. Sehingga mereka semua, para laki-laki, tidak ada di Siklag untuk menjagai keluarga mereka. Dalam kondisi seperti itu, Daud sangat terjepit. Daud berada dalam pergumulan. Daud bingung harus melakukan apa. Kondisi hati Daud juga sedang susah pada saat itu karena keluarganya juga, yaitu istrinya, ditangkap juga oleh orang-orang Amalek. Dalam situasi tekanan itu, Daud kemudian menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak jarang saudara, ketika kita ada dalam situasi pergumulan di mana kita mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, masalah yang sangat besar, yang sulit untuk kita hadapi. Iman kita, kepercayaan kita menjadi lemah. Tapi di sini kita belajar dari Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Biarlah sikap kita juga demikian adanya. Ketika kita ada dalam situasi terjepit, tekanan, penderitaan, biarlah kita menguatkan kepercayaan kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara dan saya.
Penderitaan, kesukaran seringkali membuat iman lemah, membuat kita bertanya-tanya dan meragukan akan Tuhan. Kita mempertanyakan di mana Tuhan, di mana kasih Tuhan, mengapa Tuhan izinkan terjadi. Tapi daripada kita bertanya-tanya demikian, saudara, membuat iman kita menjadi semakin jauh dari Tuhan, adalah lebih baik bagi kita untuk menguatkan hati kita, untuk percaya selalu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan apa yang sedang saudara alami pada saat ini? Apakah pergumulan itu membuat hati saudara menjadi lemah? Iman saudara menjadi kerdil? Iman kita menjadi bagaikan hanyut dengan masalah? Mari datang kepada Tuhan, kuatkan iman kita, kuatkan iman saudara, untuk tetap dan selalu senantiasa percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dan saya, memberikan kekuatan, jalan keluar, dan mujizat yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar ketika kami mengalami persoalan, pergumulan yang membuat iman kami lemah. Kami mau menguatkan hati kami kepadamu untuk percaya. Kami menyatakan iman kami, percaya kami kepadamu Tuhan. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu mengasihi-Mu, setia kepadamu Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Lawatlah bangsa kami yang sedang dalam keadaan bencana di beberapa wilayah provinsi, agar Tuhan menolong, memberikan pemulihan, kekuatan, penghiburan, sukacita, perlindungan dan pertolongan-Mu bagi setiap saudara-saudara kami yang terdampak bencana. Lawat setiap kami juga Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan, mujizat, kelepasan, kesembuhan, dan perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.